Hai, welcome to Candu Candu, channel dengan informasi unik dan menarik yang bakal bikin kamu candu-candu. Di video kali ini kita akan masuk ke segmen Candu Misteri. Beberapa waktu lalu, Twitter diramaikan oleh serangkaian pendapat soal teori konspirasi film Pengabdi Setan 2 Komunian karya Joko Anwar. Teori konspirasi ini menarik banget buat diulas. Kalau Sobat Candu ingin tahu apa aja teori konspirasi Pengabdi Setan 2 yang dimaksud serta bagaimana tanggapan Joko Anwar tentang hal ini, yuk simak video ini sampai habis. Misteri Raminom. Bagi yang sudah sempat menonton Pengabdi Setan 2, sosok Raminom tentu tak asing lagi. Beberapa penonton meyakini bahwa sosok Raminom telah tampil sejak awal film, di mana dalam sebuah ruangan foto wajah Raminom dibingkai di dinding bosa, tempat para mayat dan pocong tampak bersujud kepadanya. Sebagai informasi, Raminom adalah ibu dari pemeran Rini, Bondi, dan Tony. Di dalam film, Raminom disebut sebagai sosok kamuflase yang sengaja membuat Rini, kedua adiknya, juga sang ayah tertarik dengan rumah susun dan percaya bahwa yang ia lihat adalah ibunya. Sosok Batara dan Darminah. Kehadiran Batara yang diperankan oleh Fachri Albar dan Darminah yang diperankan oleh Asmara Abigail dalam film Pengabdi Setan 2 punya arti tersendiri bagi segelintir penonton. Bagi mereka, keduanya sengaja dihadirkan Joko Anwar sebagai sutradara untuk mewakili kebaikan dan kejahatan. Hal tersebut terutama tampak ketika Batara menolong Budiman yang ia temui di halte dan mengantarkannya ke rumah susun untuk menghentikan kekacauan. Berhubungan dengan film Joko Anwar yang lain, dalam sebuah adegan di film Pengabdi Setan 2, ada salah satu tempat yang didatangi oleh tokoh Fachri Albar yang disebut Hero Sase. Di pintu tempat tersebut terdapat sederet angka yang berjumlah sama dengan huruf Hero Sase. Bila susunan kata Hero Sase dibalik sedemikian rupa, kita akan menemukan kata seahorse yang berarti kuda laut, di mana hewan tersebut identik dengan film Pintu Terlarang yang juga disutradarai Joko Anwar. Menurut beberapa penonton, temuan tersebut adalah usaha Joko Anwar untuk menghubungkan cerita Pengabdi Setan 2 dengan Pintu Terlarang. FYI, Hero Sase ini adalah sebuah sekte yang suka menonton hal sadis, vulgar, dan melakukan tindakan menyimpang. Anggota sekte ini tidak boleh menanyakan apapun terkait kegiatan sekte. Namun masih menjadi misteri apakah Hero Sase sama seperti sekte Pengabdi Setan atau bukan. Sosok Wisnu. Di Pengabdi Setan 2 juga muncul anak kecil bernama Wisnu yang juga dapat berbicara menggunakan bahasa isyarat rahasia seperti Ian. Bahkan saat alur film klimaks, Wisnu terlihat juga bisa mengendalikan para iblis dengan bahasa isyarat sama seperti Ian. Ada teori menyebutkan bahwa Wisnu adalah salah satu pengikut sekte Pengabdi Setan, sehingga dia memiliki kemampuan tersebut. Namun, di lain pihak, ada juga yang menduga bahwa kemunculan Wisnu akan menjadi lawan sepadan dari Ian, hingga pada akhirnya akan membagi dua kubu Pengabdi Setan, yaitu Pengabdi Setan yang diwakili oleh Ian dan kubu manusia yang melakukan kebaikan yang diwakili oleh Wisnu. Dengan kata lain, keduanya adalah sama-sama perwujudan sisi baik dan buruk yang sama-sama baru lahir ke dunia, dan kelak akan memimpin kedua kubu umat manusia yang saling berlawanan. Beberapa penonton juga menciptakan teori konspirasi bahwa orang tua Wisnulah yang merupakan anggota sekte Pengabdi Setan. Anggapan itu dilatar belakangi oleh adanya adegan ketika Wisnu diteror oleh sesosok hantu yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Teori tanggal 17 April dan angka 29. Di film ini terdapat siklus berdarah yang memakan banyak korban. Momen itu terjadi 29 tahun sekali, tepatnya di tanggal 17 April. Rupanya ada maksud tersendiri di balik dua angka itu. Angka 29 merupakan simbol perubahan dan awal baru. Seperti yang dimaksudkan dalam film, ada sosok baru yang akan lahir dan semua diminta sujud kepadanya.
Sementara 17 April atau bulan 4 tanggal 17 merujuk pada surat pada Al-Quran dan Injil. Dalam Al-Quran terdapat surat keempat An-Nisa ayat 17 yang membahas tentang perintah untuk bertaubat. Di Matius 17 juga isinya serupa, perintah bertaubat karena kiamat sudah dekat. Alasan Rini tidak diincar sebagai tumbal. Pertanyaan yang muncul usai menonton film Pengabdi Setan 2 adalah mengapa dari satu keluarga itu hanya Bapak, Bondi, dan Tony yang menjadi tumbal, sementara Rini justru diajak untuk bergabung dengan sekte tersebut, dengan iming-iming mendapat semua yang ia inginkan termasuk beasiswa kuliah. Jawabannya ternyata karena ia seorang perempuan satu-satunya dalam keluarga itu selain sang ibu. Alih-alih dibunuh sebagai tumbal, Rini dipilih sebagai wadah selanjutnya tempat Raminom berinang. Dalam film Pengabdi Setan sempat terdengar kalimat bersujudlah pada dia yang akan lahir, dengan arti Raminom akan lahir pada wadah yang baru yaitu Rini. Raminom akan memasuki dan lahir ke tubuh Rini. Misteri Bapak. Di sequel Pengabdi Setan ini, sosok Bapak mendapat sorotan lebih. Rupanya, Bapak yang diperankan Bron Palarey mengemban tugas berat untuk membunuh 1000 nyawa karena ia dan istri pernah bersekutu dengan iblis. Sang Bapak juga diduga ikut menjadi seorang Petrus atau penembak misterius yang beberapa kali disebut dalam film. Satu lagi teori tentang Bapak adalah bagaimana ia bisa selamat saat liftnya runtuh. Beberapa fans berteori Bapak bisa selamat karena orang yang bersekutu dengan setan takkan bisa mati mudah. Ada juga yang bilang ia sengaja diselamatkan agar bisa membunuh lebih banyak orang lagi untuk membatalkan kontrak dengan iblis. Klarifikasi Joko Anwar. Dalam sebuah kesempatan, Joko Anwar mengungkapkan bahwa beberapa teori konspirasi yang beredar benar adanya. Namun, Joko Anwar tidak mau mengatakan konspirasi mana yang benar. Alasannya karena sutradara satu ini tidak ingin mematikan imajinasi penonton. Wah, kira-kira teori mana ya yang benar? Sobat Candu bisa tebak. Komen di bawah ya.